Kita lanjut pada bagian ketiga dari topik pengeluaran agregat dan keseimbangan output. Materi pertemuan 4 pada mata kuliah makroekonomika, prodi manajemen kelas 3A, 3B, dan 3U pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kita sudah bahas di bagian 1 tentang teori konsumsi, di bagian 2 tentang investasi dan keseimbangan output, dan pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang multipliers, pengganda. Pengganda atau multipliers adalah rasio perubahan tingkat keseimbangan output karena perubahan beberapa variabel otonom. Satu variabel otonom, autonomous variable, adalah suatu variabel yang diasumsikan tidak tergantung pada keadaan ekonomi, yaitu tidak berubah dengan adanya perubahan ekonomi. Pada bagian ini misalnya, dianggap bahwa investasi yang direncanakan adalah variabel otonom. Peningkatan investasi yang direncanakan menyebabkan output meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi meningkat, dan juga tabungan meningkat. Jadi investasi ini sebagai autonomous variable, sebagai variabel penggerak dari perekonomian. Pengganda dari investasi yang otonom menjelaskan dampak awal dari peningkatan investasi terhadap produksi, pendapatan, belanja konsumsi, dan keseimbangan pendapatan. Dasarnya angka pengganda tergantung kepada kemiringan garis pengeluaran agregat yang direncanakan. Kecenderungan menabung dinyatakan sebagai MPS, marginal propensity to save, adalah delta S per delta Y. Tambahan jumlah uang yang ditabungkan karena bertambahnya pendapatan. Karena delta S harus sama dengan delta I, agar terjadi keseimbangan, delta S diganti dengan delta I dan selesaikan MPS delta I per delta Y. Selanjutnya, delta Y adalah delta I kali 1/, MPS. Multiplier itu besarnya 1/, MPS, yaitu kebalikan dari marginal propensity to save. Makin kecil MPS, makin besar multiplier. Multiplier 1/1 min MPC. Jadi MPC dan MPS itu kan 1 min MPC. Marginal propensity to consume. Jadi makin besar MPC, maka akan makin besar juga multiplier. Belanjalah banyak-banyak supaya multipliernya lebih besar. Kalau Anda banyak menabung, maka multipliernya akan makin kecil. Perhatikan grafik di sebelah sini. Setelah peningkatan investasi yang direncanakan, keseimbangan output $100 itu 4 kali dari jumlah investasi yang direncanakan. Jadi tambahan investasi $25 itu menyebabkan kenaikan output bertambah $100. Tadinya kan 400 tuh. Kemudian ditambah investasi $25, maka kemudian keseimbangan yang baru terjadi di angka 500. Agregat expenditure 2 itu adalah C plus I plus delta I. Dalam kenyataan, besarnya angka pengganda sekitar 1,4.
Peningkatan belanja sebesar 10 billion diharapkan dapat meningkatkan PDB real menjadi 14 billion. The paradox of if. Ketika rumah tangga mempertimbangkan masa depan dan berencana untuk menabung lebih, terjadi penurunan konsumsi, menyebabkan penurunan belanja dan juga pendapatan. Upaya untuk menabung lebih, rumah tangga menjadi penyebab menurunnya output dan kemudian pendapatan. Mereka memang mengkonsumsi lebih sedikit, tetapi mereka tidak lagi bisa menabung. Kira demikian mengenai ganda. Dan selanjutnya untuk mengkonfirmasi apakah saudara memahami apa yang dibahas dalam pertemuan 4 ini, jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang dimaksud dengan pendapatan agregat? Apa perbedaannya dengan output agregat? Jelaskan juga apa yang dimaksud dengan pengeluaran agregat. Bagaimana kondisi keseimbangan akan tercapai? 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan angka pengganda, multipliers. Apa kegunaan dari angka pengganda? Sejauh yang saudara ketahui, ada berapa jenis angka pengganda? Jelaskan. Nomor 3 ini soal kasus, soal hitung-hitungan. C sama dengan 200 plus 0,8Y, I sama dengan 50, untuk Y 0, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 700, dan 1000. Tentukan kondisi keseimbangan dalam perekonomian. Jadi keseimbangan agregat expenditure yang saudara cari. Saya kira demikian dengan selesai pembahasan kita mengenai bagian 3, maka materi pertemuan 4 ini sementara saya anggap selesai. Jika saudara-saudara masih mempunyai hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan tulis di komentar pada video ini atau Anda tulis di forum diskusi pada online learning UHAMK, atau saudara bisa langsung saja ke WA grup kelas. Kira itu akan jauh lebih efektif, tapi Anda tulis juga di komentar di video ini, silahkan. Kira demikian, sampai jumpa pada pertemuan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.